Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya akan langsung tanyakan tanggapan narasumber terhadap pembicaraan media sosial. Ternyata kalau kita lihat tadi, walaupun ada 4 klaster begitu ya, pembicaraan soal pembersihan geng Solo cukup banyak, Mas Toto. Jadi apa yang kemudian bisa kita baca? Iya, medsos ini kan ruang kita kadang-kadang melepas penat juga ya. Tidak selalu serius ketika bahasannya sebenarnya serius terkait reshuffle, high politics. Tapi itu kan tempat apa adanya kita ngegosip. Sehingga hal-hal yang sifatnya lebih berbau gosip akan lebih menarik. Dalam konteks perbincangan gosip, isu mengenai geng Solo apakah tetap berkuasa, apakah akan tersingkir, itu suka atau tidak itu mendominasi perbincangan selama Pak Prabowo setelah dilantik. Menjabat. Apalagi kemarin ada petasannya lah kira-kira gitu ya. Budi Ari yang dianggap mewakili orang paling loyal atau paling dekat dengan Pak Jokowi, relawan Projo ketuanya, itu kemudian diganti. Ada yang kemudian membahas itu dalam konteks ini yang ditunggu-tunggu misalnya. Ada dalam konteks positif loh ya, tidak harus selalu negatif. Ada yang mengatakan ya ini bukti keseriusan juga Pak Prabowo tidak diganduli oleh pemerintahan sebelum. Ada juga yang menyangkut pautkan misalnya kecurigaan terhadap judol misalnya. Tapi itu yang menurut saya akhirnya memang karena bahasannya sangat ringan. Ketika kita masuk dalam bahasan Pak Purbaya kan orang masih butuh waktu mencerna misalnya ya. Siapa Pak Purbaya. Makanya kan hal ringan juga yang muncul dari Pak Purbaya yang memancing ledakan percakapan misalnya. Bukan dalam konteks kapasitasnya dengan latar belakang portfolio atau lulusan mana, lebih kepada gaya komunikasinya yang nyablak, koboi dan lain-lain. Dan itu yang menyebabkan ketika berbicara secara tema atau subtema, isu mengenai geng Solo ini menurut saya mungkin ke depan juga masih akan menghiasi pemerintahan Pak Prabowo dalam konteks gosip politik. Oke, apalagi kemudian kalau tadi kata Mas Nova, netizen berharapnya tidak hanya satu reshuffle saja. Itu masih akan juga bergulir? Ya, itu dalam konteks ketika orang memaknai secara positif bahwa ini ada keseriusan dari Pak Prabowo untuk kemudian melepaskan beban-beban yang lebih misalnya dianggap loyal dengan orang lain. Dalam konteks ini misalnya Budi Ari misalnya ya, orang akan bertanya lebih lanjut misalnya, masih ada nama-nama yang lain loh yang kemudian juga mengganduli, saya nggak mau sebut siapa gitu ya, atau ada nama-nama lain yang juga dianggap masih kontroversial loh, atau ada nama-nama lain yang dianggap misalnya berbeda mazhab loh dengan Pak Prabowo. Konteks Pak Purbaya dengan Ibu Sri Mulyani kan kita harus akui, latar belakang dan portfolio Ibu Sri Mulyani jauh lebih banyak portfolionya. Tapi dalam konteks orang memahami yang lebih punya satu mazhab, Pak Purbaya memang sebagai ekonom lebih pro-growth dibandingkan Ibu Sri Mulyani yang cenderung lebih bermain aman dalam konteks menjaga keseimbangan fiskal dengan moneter. Mungkin dalam konteks itu orang berharap Pak Prabowo jangan nanggung-nanggung. Kalau tanpa beban, pidato Anda kan penuh dengan teriakan. Lakukan juga program aksi dalam konteks memastikan pasukan Kopassusnya ini, dalam konteks ini adalah menteri, ya jangan nanggung-nanggung ketika melakukan proses reshuffle ini, dan bukan tidak mungkin dalam konteks 1 tahun, saya nggak tahu apakah 20 Oktober atau jadi 8 Oktober Karena gitu ya. dipaskan Lalu kemudian ya. orang akan melihat sesuatu yang diharapkan lebih dekonstruktif lagi. Oke, baik. Mas Nova, jadi artinya orang itu tadi ketika Anda mengatakan membatasi ada geng Solo, kemudian Pak Prabowo, sebegitu clear-nya atau kemudian itu akan masih menjadi pembahasan lebih besar lagi begitu Mas Nova? Kalau kita lihat histori percakapan tentang geng Solo, terlepas dari yang sekarang ini, memang selalu menjadi isu yang selalu lekat dengan Pak Prabowo. Jadi ketika berbicara tentang geng Solo, orang itu akan selalu mengatakan Pak Prabowo harus lepas, Pak Prabowo di belakang seakan terikat kayak gitu. Pak Prabowo tidak bisa melakukan banyak hal selama dia masih bergantung dengan geng Solo. Jadi ada semacam keinginan atau bisa dikatakan kerinduan agar Pak Prabowo terlihat lebih independen dalam mengeksekusi berbagai macam program yang dia miliki sebelumnya kayak gitu. Jadi apakah akan berlangsung? Saya kira akan terus berlangsung nih. Belum lagi kalau kita ingat juga banyak sekali ya percakapan yang didorong oleh kontra Pak Jokowi di tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya di Twitter Mas Toto, tetapi juga kita lihat percakapan itu ada di TikTok, ada di Instagram, hampir di semua kecuali di Facebook. Jadi strong ally-nya Pak Jokowi itu ada di Facebook kayak gitu. Oke. Jadi masih akan bergulir ya? Saya kira masih akan bergulir percakapan tentang ini. Oke, Bang Hensam, tanggapan Anda? Masalah yang mana itu? Kalau saya Tadi orang secara clear menafsirkan ini
ada garis secara tegas Pak Prabowo geng Solo, pembersihan kalau netizen mengatakan. Saya nggak menarik, menurut saya nggak menarik saya menanggapi masalah itu. Cuma saya menarik gini ya, tren Pak Purbaya ini sebenarnya ya. Ini menarik menurut saya karena dari kita selama berapa tahun, tiga rezim kekuasaan selalu disuguhkan dengan profil dari seorang Sri Mulyani yang profilnya artinya dengan 3 rezim kekuasaan ini sudah begitu melekat dan kuat di mata kita kan gitu kan, sangat terlihat aristokrat kan gitu seperti itu. Dan ketika kemarin momen Pak Purbaya selama di DPR menerangkan itu selama kurang lebih saya hitung 31 menit. Saya sampai ngerti fiskal dan moneter itu secara umum. Saya pasti bercanda-canda di belakang ya kan. Ini kalau dengar Pak Purbaya sekali kayak gini, gua besok-besok ini udah bisa jadi narasumber bidang makroekonomi mengenai masalah ini karena sangat easy listening. Dan saya kulik bahwa Pak Purbaya orang yang sangat tahu esensi dari sebuah ekonomi, dan kita berharap seperti itu ya. Tren dari ekonomi rezim satu dan rezim yang lain, bagaimana tren naik turunnya itu seperti apa sehingga dia bisa menyimpulkan sesuatu. Dan Bu Sri Mulyani mempunyai mazhab yang berbeda ya. Ya mazhab yang dia berpegang pada rumus-rumus fiskal tertentu ya kan, yang lebih kepada safe. Ya jadi kan? menurut Anda sebetulnya Pak Purbaya secara lebih clear menyampaikan visi Pak Prabowo? Dari sisi cara kerja iya. Karena kalau melihat apa yang beliau lakukan, 1 hari setelah beliau mengucapkan akan mengucurkan uang sebesar, besoknya langsung dikucurkan. Kemudian ditanya, uangnya udah siap apa belum? Insya Allah. Kok insya Allah? Ya kan? Sampai hal-hal seperti itu artinya ini orang yang emang ekstorial gitu loh. Sama seperti Pak Prabowo sifatnya seperti itu. Tapi harus dilihat juga bahwa ketika kita melihat ke belakang, apa yang beliau sampaikan dan banyak sekali kan cuplikan-cuplikan video-video beliau ketika menjadi direktur kepala LPS itu sangat make sense ya menurut saya, dan kita berharap itu menjadi new hope dan memang warna baru. Karena kenapa trennya naik saya lihat bukan cuma karena itu, karena ini merupakan udara baru ya, warna baru yang tidak kita dapatkan di itu sebelumnya. Jadi ada secara visual kita mungkin sudah jenuh dengan yang ini Bu Sri Mulyani ya secara visual ya, dan mendapatkan sosok dari Pak Purbaya yang sangat easy listening dan sangat ekstruktural ya. Nah itu apakah bisa menjadi pertimbangan Pak Prabowo untuk memilih menteri yang lain begitu? Bisa iya bisa tidak. Makanya kalau saya kulik ya, kalau kenapa ada kesamaan antara Pak Prabowo dengan Pak Purbaya. Ini beliau kan saya bisa katakan ini penganut aliran Keynesian economics, bahwa negara itu ya kan, negara itu tidak harus diatur oleh kondisi suatu ruang fiskal yang sudah ada gitu loh. Tapi negara bisa mengintervensi masuk ke dalam ruang fiskal ya, sehingga oleh karena itu alurnya bisa berubah. Nah ini yang perbedaannya itu saya tangkap itu loh. Saya cari ini apa sih istilah ekonomi tadi, Keynesian economics, bahwa negara itu bisa intervensi. Jadi nggak kita harus ikut tren. Nah kita bisa membuat tren itu kan gitu kan. Dimana kemudian private sector itu harus dihidupkan kembali ya kan. Di zaman PSBY private sector tuh sangat bertumbuh pada private sector, sehingga oleh karena itu ekonomi makro bisa berjalan dan mikro bisa berjalan. Di di zaman Pak Jokowi itu kata beliau bahasa dicekik kan, sehingga private sector tidak bisa berjalan karena lebih kepada uangnya dialokasikan untuk program-program strategis nasional yang besar. Jadi apakah Pak Prabowo akan memilih tipe yang sama? Nah gini. Tantangannya kan di pemerintahan Pak Prabowo dua-duanya harus dijalankan kan gitu kan. Nah, dua-duanya harus dijalankan. Nah, ini tantangan untuk Pak Purbaya. Itu tantangan. Ya, Mas Akmal, saya ke Anda. Jadi apa tanggapan Anda kemudian netizen ternyata cepat sekali menanggapi tabulasi masalah di Pora gitu? Iya, saya tertarik dengan yang tadi. Ada yang paling banyak ya, surprise dan anticipation gitu kan. Orang kemudian terkejut dengan perubahan atau reshuffle yang dilakukan, tapi ada harapan pembenahan terus dilakukan. Tapi saya ingin bicara masalah anticipation, khususnya untuk sektor Kemenpora ya, di mana antisipasi ini perlu. Beli masalah yang ada di Menpora sebelumnya, Menpora ke depan yang akan dipilih dan dilantik nantinya, harus sudah memetakan masalah-masalah olahraga Indonesia. Ada undang-undang
nomor 11 tahun 2022 Undang-Undang Keolahragaan. Di situ ada olahraga kan ada 3, ada olahraga pendidikan, ada olahraga rekreasi, ada olahraga prestasi. Nah, ini semua harus dipetakan oleh Menpora yang baru, di mana olahraga pendidikan harus jalan, bekerja sama misalnya dengan Menteri Pendidikan, kemudian olahraga rekreasi kita kemarin rame itu yang dayung itu kan, itu kan bagian dari alat mempromosikan bangsa. Kemudian olahraga prestasi. Nah, yang paling menarik adalah olahraga adalah salah satu bagian yang sangat integral dan sangat penting dalam karakter national building. Dulu zaman Pak Jokowi revolusi mental gitu kan. Dan ini tidak boleh dilupakan oleh pemerintah. Ada problem besar sekarang di soal pembinaan misalnya. Kita ini diaspora kita atau naturalisasi sudah sangat luar biasa ini. Ini padahal kalau kita mau runut, bukan cuma di sepak bola udah sampai 35 orang dinaturalisasi dengan cara yang sangat mudah, gitu kan. Padahal ada aturan-aturan misalnya undang-undang kita tentang keturunan bahwa dia harus tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Tapi kita dalam sekejap bisa melakukan orang berubah warga negara menjadi warga negara Indonesia. Ini bukan cuma di sepak bola. Yang baru harus bisa menyelesaikan. Harus bisa menyelesaikan itu. Artinya termasuk juga pemerintah. Artinya apakah kita perlu mengubah undang-undang kita duit kewarganegaraan. Apakah kemudian orang-orang yang kemudian dilantik atau diangkat menjadi warga negara Indonesia itu apakah melepas paspornya? Kita kan tidak mengenal paspor ganda. Dulu ada menteri, misalnya menteri energi yang ketika diangkat Pak Archandra Tahar, kan dia batal jadi menteri karena punya 2 paspor. Nah, bagaimana dengan bukan cuma di sepak bola, basket juga ngambil diaspora gitu. Nah, undang-undang terkait diaspora ini juga harus jadi ini. Jadi selama ini saya lihat Pak Menpora fokus banget bagaimana memberikan ACC terhadap proses diaspora itu, tapi melupakan pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sepak bola ini yang sangat penting. Ada momentum buat Menpora baru lewat jalur sepak bola. Sekarang kan ada pasca tragedi Kanjuruhan dilarang ada supporter away, supporter tandang. Ini pesan dari teman-teman kita penggemar sepak bola. Nah, momentumnya ini bisa digunakan oleh Menpora baru bekerja sama dengan kepolisian dan juga PSSI menyepakati untuk dibuka kembali larangan supporter away ini, karena ini momentum buat Menpora baru untuk lebih ternyata ada gerakan yang sangat luar biasa. Karena saya meyakini salah satu gerakan yang bisa mengangkat Menpora yang baru adalah bagaimana menyelesaikan masalah di olahraga, salah satunya sepak bola. Nah, itu kalau ini bisa dilakukan, saya pikir masyarakat akan melihat bahwa ada masa depan olahraga Indonesia di Menpora yang baru. Dan PR ini yang saya pikir harus menjadi menjadi momentum buat Menpora baru siapapun namanya tadi. Yang penting dia bisa memetakan masalah, termasuk masalah anggaran seperti tadi Mas Endarsam. Kenapa? Kata Mas Endarsam itu tugas deputi dan sebagainya. Masalahnya deputi bagaimana bisa bergerak kalau untuk operasional itu tidak cukup. Baik. Nah, Jadi bagaimana peran menteri artinya menurut Menpora Anda ke depan bagaimana dia bisa merangkul pengusaha-pengusaha untuk menggerakkan industri olahraga ini. Sehingga kemudian industrinya jalan, dari uang industri ini kemudian pembinaannya juga jalan. Ini yang paling penting menurut saya. Baik, PR-nya akan cukup berat. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.